Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Yuni Lestari, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bersama dengan Dr. Mahindro Prasetyo Kusumo, dosen Magister Administrasi Rumah Sakit, dan Dr. Danang Wahyu Muhammad, dosen Magister Hukum Pasca Sarjana. Kami bertiga telah melaksanakan pengabdian masyarakat dengan judul Pendidikan Hukum Kesehatan bagi Kader dan Anggota Pospindu Bopongan Bantul. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini, kami bermitra dengan Pospindu Bopongan Bantul. Pospindu adalah pos binaan terpadu khusus penyakit tidak menular. Lokasinya berada di Dusun Bopongan, Kelurahan Tamanan, Kabupaten Bantul, yang diketuai oleh Ibu Herpinah. Ada beberapa permasalahan yang dialami oleh Pospindu Bopongan Bantul. Yang pertama tentang keterbatasan pemahaman para kader Pospindu atas hak-hak dan kewajiban masyarakat di bidang kesehatan menurut undang-undang. Yang kedua, adanya keterbatasan kesadaran dan pemahaman anggota Pospindu terhadap kesehatannya. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di Balai Pertemuan RT 4 yang dihadiri oleh 8 kader dan 15 anggota Pospindu. Kami melakukan penyuluhan hukum tentang hak dan kewajiban pasien berdasarkan peraturan perundangan di bidang kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Nah, yang kedua, khusus untuk penyuluhan hukum tentang advokasi pasien sebagai konsumen bidang kesehatan disampaikan oleh Dr. Wahyu Muhammad. Beliau fokus menjelaskan bahwa pasien itu merupakan konsumen di bidang kesehatan dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, Dr. Mahindro Prasetyo memberikan penyuluhan kesehatan tentang penyakit yang terkait dengan sindrom metabolik. Setelah itu, kita melakukan pelatihan penggunaan alat screening kesehatan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan yang terkait dengan penyakit sindrom metabolik, misalnya dengan menggunakan tensi, kita melakukan tes kolesterol dan gula darah, dan ini dibantu oleh Fakultas Kedokteran UII. Selanjutnya kita melakukan monitoring evaluasi. Nah, sebelum kami melakukan penyuluhan hukum, ya, baik tentang hak-hak pasien dan advokasi konsumen, terlebih dahulu kami memberikan pretest kepada para kader dan kepada pengurusnya. Nah, dari hasil pretest, ya, terdapat 8 kader yang hadir pada pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. Itu ternyata terdapat 7 kader yang telah mengetahui dan memahami bahwa pelayanan kesehatan itu diatur oleh undang-undang di bidang kesehatan. Sedangkan 1 kader Pospindu tidak mengetahuinya. Hak-haknya apa saja? 1, hak atas informasi, yang kedua hak atas persetujuan, yang ketiga adalah hak untuk memilih dokter, dan memberikan hak-hak yang lainnya. Nah, namun setelah dilakukan penyuluhan, ya, di bidang kesehatan, baik advokasi konsumen maupun hak-haknya,
seluruh pengurus Posbindu yang hadir pada saat itu, ada 8 orang, itu 100% telah memahami tentang hak-hak dan kewajiban masyarakat sebagai salah satu subjek hukum kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Nah, terhadap anggota Posbindu ya, yang dihadiri oleh 15 anggota, hasil pretest menunjukkan bahwa terdapat 8 anggota Posbindu yang telah mengetahui hak dan memahami bahwa pelayanan kesehatan diatur oleh undang-undang di bidang kesehatan. Sedangkan yang 7 anggota Posbindu tidak mengetahuinya. Ya. Namun setelah dilakukan penyuluhan di bidang hukum kesehatan, advokasi kesehatan, terdapat 87% anggota Posbindu telah memahami hak-haknya. Namun yang 13% ternyata tetap belum memahaminya. Oleh karena itu, dilakukan monitoring evaluasi. Ya, kami melakukan pendampingan dengan cara menghadiri ya, soan kepada anggota yang belum paham tadi. Nah, dari hasil MONEF, ya, terdapat 100% kader Posbindu maupun anggota Posbindu telah memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai salah satu subjek hukum kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Nah, dalam hasil pemeriksaan kesehatan ya, terhadap 26 responden ya, yang terdiri dari kader dan anggota, untuk jenis pemeriksaan glukosa darah puasa terdapat 8% kader dan anggota itu yang glukosa darah puasanya itu tinggi, ya, artinya tidak normal, ya, lebih dari 140. Sedangkan 92% anggota maupun kader hasil pemeriksaan glukosa darahnya adalah normal, ya, antara 100 sampai 140 mg per dl. Sedangkan jenis pemeriksaan tekanan darah terdapat 39% responden itu normal, antara yang sistolik itu 120, yang diastolik itu 80. Ya. Itu 39% normal, sedangkan 42% kader maupun anggota Posbindu itu mengalami hipertensi tingkat 1, sedangkan 19% itu mengalami hipertensi tingkat 2. Nah, sehingga dari hasil pemeriksaan itu terdapat kader dan anggota Posbindu yang mengalami gejala sindrom metabolik. Nah, sindrom metabolik merupakan istilah kedokteran untuk menggambarkan kombinasi dari sejumlah kondisi, yakni hipertensi, hiperglikemia, hiperkolesterolemia, dan obesitas yang dialami secara bersamaan. Sindrom metabolik ini merupakan gangguan berbagai nilai hasil metabolik yang membawa risiko terhadap diabetes mellitus tipe 2 dan berbagai penyakit lainnya yang terkait dengan gangguan kadar metabolik. Setelah kami melaksanakan penyuluhan di bidang hukum ya, berupa hak-hak pasien, advokasi konsumen, dan pemeriksaan kesehatan serta penyuluhan kesehatan ya, terkait dengan penyakit sindrom metabolik, dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan terdapat 1% kader dan 27% anggota Posbindu belum memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum kesehatan. Namun setelah dilakukan penyuluhan, seluruh kader memahami hak dan kewajibannya, tetapi terdapat 13% anggota Posbindu masih belum memahaminya. Namun setelah dilakukan pendampingan dan monitoring evaluasi, seluruh kader dan anggota Posbindu memahami hak dan kewajibannya tersebut. Kedua, kader dan anggota Posbindu
yang menderita sindrom metabolik menjadi lebih sadar akan hak dan kewajibannya, serta lebih memperhatikan pola hidup sehat. Nah, di sini peran kader Pospindu dan Puskesmas Banguntapan II menjadi lebih penting. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala LP3M UMY, Dr. Gatot Supangkat, sebagai pemberi hibah. Juga berterima kasih kepada pengurus Pospindu Bopongan, Ibu Herpina sebagai ketuanya, juga kepada Dr. Yaltafid Abrorjin, dosen FKIK UII Yogyakarta yang telah berkolaborasi dengan kami, juga kepada Mas Khairul Umam sebagai pengolah datanya, terima kasih sekali. Ini kami lampirkan ada surat keterangan selesai pengabdian, ada berita acara hibah barang, jadi kami juga memberikan hibah barang berupa alat tensimeter elektronik, ada timbangan, ada alat-alat kesehatan lainnya. Juga pelaksanaan PKM ini sudah kami buat dengan YouTube dan diliput oleh media massa Harjo. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.